Hello there! Baik, hari ini kita lanjut membahas macam-macam pronoun. Ada 8 macam pronoun. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu personal pronoun. Apa sih itu personal pronoun? Personal pronoun adalah salah satu jenis pronouns atau kata ganti untuk orang, benda, hewan, atau hal lainnya secara spesifik. Personal pronoun di dalam suatu kalimat, yang pertama berfungsi sebagai subjek, yang kedua sebagai objek, yang ketiga sebagai possessive. Nah, khusus possessive terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Agar lebih mudah, kita bahasnya dua-dua dulu ya, yaitu mengenai subjek dan objek. Di sini sudah ada 2 tabel ya, yaitu subjek dan objek. Untuk subjek ada I, you, we, they, she, he, dan it. Ketika posisinya sebagai objek, maka berubah menjadi me, you, us, them, her, him, dan it. Kita lihat contoh. Mereka mengenalku. They know I. They artinya mereka, know mengenal, I aku. Mereka mengenal aku. Apa kalimat ini sudah betul? Kalau diartikan satu-satu memang benar. Tapi kalau dalam struktur kalimat bahasa Inggris jelas bukan ya. Kita tidak bisa taruh I di sini. Akan tetapi kita taruh apa? Ya, me. Lihat lagi di tabel subjek. Kata I akan berubah menjadi me di tabel objek. Sehingga kalimat yang benar adalah they know me. They sebagai subjek yang ciri-ciri subjek yaitu di awal kalimat, dan me sebagai objek yaitu ciri-cirinya berada di akhir kalimat. Lanjut, ada kalimat tanya. Bisakah kamu membantu kami? Can you help we? Bukan juga ya. Tapi yang benar adalah can you help us? Us di sini adalah kata ganti untuk kami, tapi letaknya atau posisinya sebagai objek. Kenapa we tidak bisa kita taruh di sini? Karena we itu fungsinya sebagai subjek yang berada di awal kalimat. Mengerti ya? Terus ada contoh lagi. Saya akan menunggu untukmu. Cielah, so sweet ya. I will wait for you. Nah, apakah kalimat ini sudah benar? Yes, sudah ya. Posisi I sebagai subjek berada di awal kalimat, dan you sebagai objek berada di akhir kalimat. Nah, khusus untuk kata ganti you atau kamu, posisinya sebagai subjek maupun objek sama-sama tidak berubah. Itu tadi contoh you sebagai objek. Kita lihat contoh kata you sebagai subjek. Kamu belajar bahasa Inggris. You learn English. You di sini berfungsi sebagai subjek. Tetap ya, tidak berubah menjadi ya, yi, ataupun ye. Tapi tetap you, oke? Nah, begitu juga dengan pronoun yang lainnya ya. Jadi, jelas I berubah menjadi me ketika dia sebagai objek. Lalu ada you yang akan tetap you ketika dia sebagai objek, jadi tidak berubah ya. Lalu ada we yang akan berubah menjadi us ketika menjadi objek. Lalu ada they menjadi them. Dan she menjadi her, he menjadi him, dan it tetap jadi it, sama alias tidak berubah, seperti you tadi. Dan khusus untuk it, dia menggantikan kata benda tidak bernyawa, seperti lokasi, tempat, benda, makanan, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi penjelasan untuk subjek dan objek pronoun. Gimana? Cukup mudah ya? Lanjut, kita membahas possessive, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Yang pertama ada possessive adjective. Sebelum mulai bahas possessive adjective, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu possessive? Nah, possessive sendiri artinya yang menunjukkan kepunyaan atau yang menunjukkan kepemilikan. Kenapa disebut possessive adjective? Karena kalau kamu lihat lagi dalam kamus bahasa Inggris, semua kata-kata ini yaitu kata my, your, our, their, her, his, dan its, semuanya itu adalah kata sifat. Seperti my yang artinya kepunyaan saya, your kepunyaan kamu, our kepunyaan kami, their kepunyaan mereka, her kepunyaan dia perempuan, his kepunyaan dia laki-laki, its kepunyaan dia hewan atau benda tak bernyawa. Jadi bisa diartikan possessive adjective itu adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan.
Jadi, kamu nggak usah bingung dengan kata-kata positive adjektifnya, karena intinya sama, yaitu menunjukkan kepemilikan. Supaya lebih jelas, kita akan lihat contoh untuk kata my sampai its. Yang pertama, contoh kalimat untuk kata my. My car is expensive. Mobilku mahal. Di dalam kalimat positive adjective, dia harus diikuti dengan noun setelah kata my, your, our, their, her, his, dan its. Di dalam kalimat my car is expensive, setelah kata my ada noun atau kata benda setelahnya. Ada yang tahu kata bendanya apa? Good, kata bendanya yaitu car, mobil. Mengerti ya sampai di sini? Apa ada pertanyaan? Terus kalau posisinya gimana Kak? Apakah bisa sebagai subjek atau sebagai objek? Good question, pertanyaan yang bagus. Nah, di dalam suatu kalimat, positive adjective posisinya sebagai subjek bisa dan sebagai objek juga bisa. Tadi kan sudah ada contoh my car is expensive, yang mana my car di situ sebagai subjek. Kalau kalimat sebagai objek gimana? Kita buat contoh lagi. I love my car. Aku suka mobilku. Di sini my car adalah sebagai objek. Jadi jawabannya bisa ya, dan berlaku untuk semua kata positive adjective lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada Kak. Gimana kalau untuk kata benda jamak Kak? Apakah kata-kata positive adjective tadi ditambah s? Lagi-lagi good question. Oke, begini. Kita langsung saja ke contoh ya. Misalnya kata bendanya car atau mobil. Kita ambil positive adjective-nya your. Contoh, your cars are expensive. Mobil kamu mahal. Apakah your boleh ditambah s? Jawabannya tidak ya. Karena mobil di sini jamak atau lebih dari satu bukan berarti kata your ditambah juga s. Akan tetapi tetap menjadi your. Jadi penulisan yang benar adalah your cars are expensive. Yang diubah kalau bentuk jamak bukannya your-nya, akan tetapi verb-nya atau kata kerjanya. Seperti is untuk tunggal akan berubah menjadi are bila menjadi jamak. Dan kata car ditambah s. Nah, ini berlaku untuk positive adjective yang lainnya juga ya. Kalau ketemu kata benda bentuk jamak setelah positive adjective, maka bentuknya tetap tidak berubah. Seperti my tetap my, bukan my's. Your tetap your, seperti di contoh tadi. Our tetap our, bukan ours. Their tetap their, bukan theirs. Begitu juga dengan her, his, dan its. Selanjutnya kita lihat contoh kalimat untuk kata our. Contoh kalimatnya, our house is big. Rumah kami besar. I will go to our house. Saya akan pergi ke rumah kami. Lihat, di sini our diikuti kata benda, yaitu house. Dan our di sini di awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek. Dan di dalam kalimat yang kedua, I will go to our house. Our house-nya berada di akhir kalimat. Jadi fungsinya di sini jelas ya, sebagai objek. Selanjutnya untuk contoh kata their. Kalimatnya, their son is crying. Putra mereka menangis. I remember their son. Saya ingat putra mereka. Di dalam kalimat ini, son adalah noun atau kata benda yang artinya putra, dan my son adalah subjek. Kemudian di dalam kalimat I remember their son berfungsi sebagai objek karena berada di akhir kalimat. Lanjut kita ke contoh untuk kata her. Ada kalimat, her cat is cute. Kucingnya lucu. I want to raise her cat. Saya ingin memelihara kucingnya. Untuk contoh yang pertama, kucingnya lucu, nya di sini berarti kucing miliknya. Miliknya siapa? Miliknya dia perempuan. Dan cat di sini adalah noun. Jadi noun atau kata benda itu terdiri dari manusia, hewan, tempat, dan lain-lain. Kamu bisa cek videonya pengertian noun dan macam-macamnya ya. Bagi yang belum nonton, sudah ada videonya yang dibuat. Silahkan diklik bagian kanan atas video ini ya, nanti ada linknya. Karena ini memang basic banget dan runut dari awal. Khusus untuk kamu yang mau belajar bahasa Inggris. Oke, lanjut. Jadi, her cat di sini adalah subjek karena dia di awal kalimat. Her cat artinya kucing miliknya. Miliknya dia perempuan. Kalau she kan perempuan. Kalau miliknya perempuan, dia berubah menjadi her. Dan her bisa sebagai subjek dan sebagai objek. Kalau sebagai objek di sini, contoh kalimatnya yaitu I want to raise her cat. Her cat berada di belakang atau akhir kalimat, sehingga posisinya sebagai objek. Oke, next. Ada kalimat untuk kata his. His jacket is red. Jaketnya berwarna merah.
I love the color of his jacket. Saya suka warna jaketnya. Oke, untuk kalimat pertama ada his jacket is red. His jacket berarti jaket miliknya. Miliknya siapa? Miliknya dia laki-laki. Jadi ditujukan untuk laki-laki yang memiliki jaket. Lalu kita tahu kalau positive adjective aturannya dia diikuti oleh kata benda. Di sini kata bendanya apa? Ya, jacket. Lalu karena dia di awal kalimat, dia berfungsi sebagai subjek. Kalau di akhir kalimat sebagai objek, yaitu kalimatnya di sini I love the color of his jacket. Oke, kita lanjut contoh kalimat untuk its yang artinya punyanya, miliknya dia. Contoh kalimatnya, its food is delicious. Makanannya enak. I like that hotel because it's food. Saya suka hotel itu karena makanannya. Untuk kalimat yang pertama ada its food is delicious. Sesudah its ada food, yang mana food adalah kata benda. Khusus its kata bendanya selain manusia ya, seperti hewan, tanaman, tempat, atau lokasi, dan lain-lain. Jadi tidak berlaku untuk manusia. Lalu karena di awal kalimat dia berfungsi sebagai apa? Yes, as a subject, sebagai subjek. Untuk kalimat kedua ada I like that hotel because it's food. Di sini ada it's food sebagai objek karena berada di akhir kalimat. Oke, mengerti ya? Mengerti dong. Kita lanjut membahas perbedaan its yang ada koma di atas dan its possessive adjective. Banyak yang bertanya, apakah kedua kata ini sama? Jawabannya tidak ya. Mereka tidak sama. Perbedaannya terletak di penulisan dan maknanya. Kalau di penulisannya, its di sebelah kiri memakai koma di atas. Ada apostrof atau tanda baca, yang mana its adalah contraction atau singkatan dari it dan is, it is. Kita lihat contoh. It's so hot today. Hari ini sangat panas. Bisa juga kita bilang, it is so hot today. Tidak masalah. Terus kalau untuk its dari possessive adjectives-nya, contoh kalimatnya, I buy a new bag and I like its color. Saya membeli tas baru dan saya suka warnanya. Di dalam kalimat ini, its bukanlah singkatan, melainkan penjelasan mengenai its color yang mempunyai arti warnanya. Its itu nya, jadi maknanya saya menyukai warna dari tas baru yang saya beli. Jadi antara its yang singkatan dan its dari possessive adjective memang pengucapannya sama persis, akan tetapi punya makna yang berbeda. Baiklah, itu penjelasan mengenai possessive adjective. Lanjut kita ke pembahasan possessive yang kedua, yaitu possessive pronoun. Apa itu? Possessive pronoun yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan, berbeda dengan possessive adjective yang diikuti kata benda setelahnya. Untuk possessive pronoun sebaliknya, rule-nya atau aturannya untuk nomor 1, tidak boleh diikuti oleh kata benda setelahnya. Yang mana yang termasuk possessive pronoun? Ada mine, yours, ours, theirs, hers, dan his. Oh ya, for your information, khusus untuk possessive pronoun, tidak ada kata it atau its, oke? Lanjut, kita lihat contoh. This hotel is mine. Hotel ini punyaku, milikku. Jadi setelah mine, tidak ada lagi kata benda ya. Dan mine di sini fungsinya sebagai objek, karena berada di akhir kalimat. Lalu, apakah bisa juga sebagai subjek? Jawabannya bisa. Biasanya untuk menjawab pertanyaan seseorang. Contoh, where is my book? Bukuku di mana? Yours is on the table. Punyamu di atas meja. Jadi yours sebagai subjek di sini. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga menyatakan suatu pernyataan. Contoh, mine is broken. Punyaku rusak. Di sini mine sebagai subjek. Theirs have a good quality. Kualitas mereka bagus. Theirs juga sebagai subjek. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke rule number 2 dari possessive pronoun, yaitu possessive pronoun menggantikan possessive adjective plus noun untuk menghindari pengulangan informasi yang sudah jelas. Maksudnya bagaimana? Yuk kita lihat contoh. Di sini ada kalimat, this pen is your pen, not our pen. Kita tahu bahwa your pen dan our pen adalah possessive adjective plus noun. Dan di dalam kalimat ini kata pen berjumlah 3 kali. Jadi banyak kata yang berulang ya. Nah, untuk itu possessive pronoun dibutuhkan. Coba lihat kalimat ini. This pen is yours, not ours. Yang artinya, pena ini milikmu, bukan milik kami.
Terdengar lebih baik bukan? Kata pen tidak berulang-ulang. Your pen diubah menjadi yours dan our pen bisa diubah menjadi ours, sehingga kalimatnya lebih alami. Paham ya? Lanjut kita ke rule number 3, yaitu possessive pronouns bentuknya akan selalu sama walaupun menerangkan hal jamak sekalipun. Kita lihat contoh. Ada bentuk tunggal dan ada bentuk jamak. Untuk bentuk tunggal ada kalimat this is my book. Lalu untuk bentuk jamak kalimatnya berubah menjadi these are my books. This berubah menjadi this, lalu is berubah menjadi are, dan book menjadi books atau ditambah s. Di sini my tetap menjadi my book, dan di bentuk jamak juga tidak berubah, tetap my books, bukan my books. Hanya booknya yang ditambah s ya. Kita tahu my adalah bentuk dari possessive adjectives. Lalu bagaimana contoh dari possessive pronoun? My berubah menjadi apa ketika dia sebagai possessive pronoun? Ya, menjadi mine ya. Kita buat contoh. Untuk bentuk tunggalnya, this is mine. Lalu untuk bentuk jamaknya, this berubah menjadi this, lalu is berubah menjadi are, sedangkan kata mine akan tetap menjadi mine, yaitu these are mine. Tidak usah ditambah s, yaitu these are mines. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Oke, kita sudah selesai membahas semua tentang personal pronoun. Sekarang saatnya exercise time. Kita ada 2 exercise di sini. Yang pertama, choose the correct subject and object pronoun. Pilih subjek dan objek pronoun yang benar. Kita sudah ada 6 kalimat di bawah ini. Silahkan kamu pilih kata ganti yang mana yang benar. Oke, silahkan stop dulu video ini. Lalu kalau sudah dipilih semua, silahkan diputar lagi. Ready? Oke, go! Oke, sudah ya. Mari kita lihat. Untuk kalimat yang pertama ada Donnie is happy. Di sini kita pilih mana subjek pronoun yang benar untuk kata Donnie. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah he. Karena he artinya dia laki-laki. Jadi kalimatnya akan seperti ini. He is happy. He atau dia laki-lakinya dalam kalimat ini yaitu Donnie. Lanjut kalimat yang kedua. Indonesia is the largest archipelago in the world. Indonesia diganti menjadi apa? Ya, it. It is the largest archipelago in the world. Yang artinya Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia. It adalah kata ganti untuk Indonesia yang merupakan nama negara. Oke, lanjut kalimat yang ketiga. Santi and Susan love cat. Santi and Susan menyukai kucing. Kata ganti yang tepat untuk Santi dan Susan adalah ya, they. Kenapa they bukan we? Kata we dipakai jika ada kata I atau saya dan nama orang. Misalnya, I and Susan love cat. Jadi kata gantinya we, yaitu kita ya. Kalau tidak ada dan yang ada hanya nama orang keduanya, jadi yang dipakai kata gantinya yaitu they atau mereka. Jadi kalimatnya akan seperti ini. They love cat. Lanjut kalimat yang keempat. Ada Dea ate 4 cakes. Dea memakan 4 macam kue. Kata ganti untuk 4 cakes adalah ya, them. Jadi ingat, them bukan hanya bisa untuk manusia, tapi bisa untuk kata benda ya, seperti kue. Asal lebih dari 1, karena them memang ditujukan untuk kata benda jamak. Jadi kalimatnya akan seperti ini. Dea ate them. Them-nya dari 4 cakes atau 4 macam kue. Lanjut kalimat kelima. Randy loves coffee. Randy suka kopi. Kata ganti untuk coffee adalah ya, it. It adalah salah satu objek pronoun yang menggantikan kata benda seperti coffee. Tapi tidak untuk orang atau manusia ya. Jadi kalimatnya akan seperti ini. Randy loves it. Lanjut kalimat keenam. Rio hates mawar. Rio membenci mawar. Kata ganti untuk mawar adalah ya, her. Kenapa bukan she? Rio hates she, bukan ya, karena she berfungsi sebagai subjek, sedangkan her sebagai objek. Mawar adalah objek di sini, mengerti ya? Jadi kalimatnya akan seperti ini. Rio hates her. Oke, kita sudah selesai untuk exercise yang pertama. Sangat mudah kan? Lanjut kita ke exercise yang kedua, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun.
Complete the following sentences with the correct possessive adjective and possessive pronoun. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan possessive adjective dan possessive pronoun yang benar. Baik, kita sudah ada 5 kalimat di bawah ini. Silahkan kamu isi. Stop dulu video ini, lalu kalau sudah diisi semua, silahkan diputar lagi. Oke, go! Oke, let's take a look. Mari kita lihat. Number 1. It isn't my phone because it's at home. Jawabannya adalah mine. It isn't my phone because mine is at home. Ini bukan ponselku karena ponsel punyaku ada di rumah. Number 2. The sport car belongs to Didi and Dodo. It is? Jawabannya adalah theirs. The sport car belongs to Didi and Dodo. It is theirs. Mobil sport itu milik Didi dan Dodo. Itu punya mereka. Number 3. The necklace is? It has your name on it. Jawabannya adalah yours. The necklace is yours. It has your name on it. Kalung itu milikmu. Ada namamu di atasnya. Number 4. He is my brother. Name is Boy. Jawabannya adalah his. He is my brother. His name is Boy. Dia adalah saudaraku. Namanya Boy. Number 5. They have some hotels in Bali. Hotels are luxury. Jawabannya adalah there. They have some hotels in Bali. Their hotels are luxury. Mereka punya beberapa hotel di Bali. Hotel mereka mewah. Baiklah, sudah selesai untuk latihannya. Bagaimana? Sangat mudah kan? Tinggal praktekin aja, baik itu sama teman maupun dengan diri sendiri. Kalau lupa, silakan lihat lagi video ini. Kalau nggak dipraktekkan memang susah, karena memang kamu harus hafalin semua kata ganti ini. Tenang saja, di video sebelum-sebelumnya ada cara supaya kamu cepat hafal sesuatu, yaitu pakai teknik menggunakan sticky notes dan imajinasi. Penasaran? Silahkan klik link di atas video ini ya, dan dengan banyak praktek nanti akan terbiasa dengan kata pronoun tadi. In the next video, kita akan lanjut ke macam pronoun yang kedua, yaitu reflexive pronoun. Jadi, tungguin ya. Baiklah, cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Seperti biasa, ada quote yang bagus nih kali ini dari Bapak Thomas Jefferson. If you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done. Yang artinya, jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Oke, tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, nikmati step by step-nya untuk bisa berbahasa Inggris. See you on the next video. Thank you for watching and bye-bye.